Kemudian kita akan coba membuat daftar suraunya ya. Silakan teman-teman kembali ke index.php, kemudian silakan arahkan ke sini ya. Di sini kita akan ganti dulu titelnya, kita akan ganti menjadi Al-Qur'an digital, kemudian saya buatkan seperti ini, ngoding pintar ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Lalu di sini H1-nya boleh kita hapus dulu, kita tidak perlu. Ini JavaScript-nya bisa dihapus atau tidak juga ya, tidak masalah ya. Sebenarnya ini kita tidak butuh. Nah, kita coba tinggalkan satu aja ya. Kita siapkan seperti ini. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, harusnya titelnya sudah berubah menjadi Al-Quran Digital seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan panggil terlebih dahulu untuk fontnya ya. Kita akan panggil untuk fontnya. Ini kan kita sudah siapkan asetnya ya. Fontnya kita sudah siapkan. Silakan teman-teman buat seperti ini ya. Kita akan panggil untuk fontnya. Caranya seperti ini. Kita siapkan di bawah titel sini. Kita tambahkan tag style seperti ini ya. Kemudian di dalamnya kita akan panggil atau kita akan ketikkan seperti ini, add, kemudian font paste, lalu buka dan tutup kurung kurawal. Di sini kita akan isi font family. Itu font family-nya adalah Usmani ya. Penulisannya adalah U, kemudian T, kemudian H Mani ya, seperti ini tulisannya Usmani. Kemudian di bawahnya kita akan isikan seperti ini src, lokasinya di mana kita gunakan URL, kemudian dia posisinya ada di dalam folder aset ya, aset, kemudian di dalam folder font, lalu kita akan panggil nama filenya ini ya, kita klik kanan aja, kemudian rename, lalu silakan teman-teman blok ya seperti ini, lalu silakan di copy, kemudian kita pastekan di sini ya, kita pastekan di sini, pastikan sudah tercopy, rename, kemudian blok, lalu Ctrl C, lalu di sini kita Ctrl V seperti itu ya, lalu di sini kita tambahkan seperti ini format, kemudian isinya adalah true type ya. True, jangan lupa petiknya true type seperti itu ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Nah, ini kita sudah panggil untuk font family-nya ya. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke dalam tag body ya. Kita masuk ke dalam tag body, kemudian di sini kita isikan H3 ya. H3. Kemudian di sini saya kasih judul adalah Al-Qur'an Digital, kemudian ngoding pintar seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Maka di sini sudah tampil ya untuk H3 kita atau heading kita. Di sini saya mau kasih ke tengah ya, plus, kemudian text center seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah berhasil ya masuk seperti ini. Kemudian oh iya, di sini sebelumnya kita siapkan dulu kontainer ya. Kita panggil dulu kelas kontainer ya, div, kemudian kelas container ya, karena di sini kita menggunakan bootstrap ya. Di sini kita masukkan ke dalam kontainer H3-nya tadi. Di sini kita pindahkan ke dalam div ya. Ini adalah kontainernya. Kalau sudah silakan di save, di refresh. Oke, sudah ya. Lalu di dalamnya kita akan buatkan tabel ya. Sebelumnya kita isikan dulu HR ya, biar ada garis di bawahnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita sudah siapkan garis. Lalu di bawahnya kita buatkan tabel ya, tabel, kemudian kelasnya adalah tabel, kemudian tabel stripped ya, strip
seperti ini, kemudian tabel border seperti itu. Oke, kalau sudah kita siapkan untuk barisnya TF, kemudian tabel headernya yang pertama adalah nomor ya atau nomor surah, lalu selanjutnya adalah surah, kemudian arti, lalu jumlah ayat ya, jumlah ayat, kemudian tempat diturunkannya ayat itu ya, tempat turun kita isi seperti ini aja. Lalu yang terakhir adalah urutan pewahyuan ya. Nah ini urutan wahyu ini turun atau surah ini turun ke berapa. Nah nanti di sini kita lihat ya. Nah tentunya ini akan kita panggil dari tabel daftar surah ini ya. Nah di sini sudah disiapkan ya, sudah saya siapkan. Nanti silakan teman-teman tinggal panggil-panggil ya. Nah di sini yang pertama ada indeks, kemudian surah Indonesia ya untuk nama surahnya, kemudian ada untuk Arabnya, kemudian artinya, jumlah ayatnya, tempat turunnya, sama urutan pewahyuannya. Ini dalam tabel daftar surah ya. Oke, kalau sudah seperti itu, kita di bawahnya langsung kita buatkan seperti ini ya. Kita akan tampil atau kita akan panggil tag PHP-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita panggil dulu koneksi database-nya ya. Nah, caranya kita tinggal include, lalu panggil nama filenya adalah koneksi.php. Kemudian di bawahnya kita buatkan seperti ini. String tampil sama dengan MySQL query, kemudian kita panggil koneksi database-nya ya. Kemudian kita siapkan query-nya, select bintang from, nama tabel kita apa? Nama tabel kita adalah daftar surah ya. Daftar surah. Sambung ya. Kemudian setelah itu kita akan looping ya. Kita menggunakan while, kita akan looping datanya. Kita siapkan variabel data, kemudian di dalamnya kita isikan MySQL fetch array ya. Oke, kemudian kita panggilkan variabel tampil, lalu kita siapkan seperti ini. Ini titik biasa ya, titik biasa, kemudian atau titik dua ya, titik dua. Kemudian kita akan siapkan untuk end while-nya di sini, PHP, kemudian end while. Oke, kalau sudah silahkan di save seperti ini. Di sini di tengah-tengahnya kita akan siapkan untuk baris yang akan di looping ya, baris yang akan di looping, yang mana isi yang pertama adalah kita siapkan seperti ini. Kita tambahkan tag PHP sama dengan, kemudian string data, lalu isinya di dalam adalah indeks ya. Nah jadi nomor itu kita isikan dengan indeks. Kenapa indeks? Karena di sini di tabel daftar surah ini dia tidak menggunakan ID atau nomor ya, dia menggunakan indeks. Nah kita ikutin aja ya seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kita coba refresh ya, kita coba refresh. Nah di sini sudah tampil ya 1 sampai dengan 114 ya, kita sudah berhasil tampilkan. Sekarang kita tampilkan untuk nama surahnya ya. Nama surahnya di sini penulisannya adalah surah underscore Indonesia ya, surah underscore Indonesia seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian kita coba lanjutkan aja artinya ya. Arti di sini nama fieldnya ada arti, kemudian jumlah ayat ya, jumlah underscore ayat, kemudian tempat turun ya, tempat underscore turun, kemudian yang terakhir adalah urutan pewahyuan ya, urutan underscore pewahyuan. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Ini saya pindahkan ke sini, di refresh. Nah maka sudah tampil ya, sekarang sudah tampil nomor surah, kemudian nama surahnya, artinya, kemudian jumlah ayatnya, tempat turun, sama urutan pewahyuannya.
Nah, ini ada yang errornya ya, tidak sama. Ini tempat. Nah, harusnya tempat ya. Di sini saya salah tulis. Tempat turun harusnya. Kalau sudah silakan di-refresh. Oke, sudah berhasil ya. Sudah tampil daftar surah kita. Nah, di sini kan ada Arabnya ya. Nah, di sini ada Arabnya. Nah, ini kita bisa tambahkan ya. Kita bisa tambahkan seperti ini. Di sini kita tambahkan span ya. Kita tambahkan span. Kemudian di situ kita akan buatkan kelas Arabik ya. Nah, nanti kita akan buatkan CSS-nya ya. Nah, lalu di sini di dalam span kita panggil atau kita siapkan buka sama tutup kurung biasa. Di dalamnya kita panggil string data. Kemudian nama fieldnya apa tadi? Surah Arab ya, surah underscore Arab. Oke, kalau sudah silakan di save ya, kemudian di refresh di sini. Oke, sudah muncul ya. Nah, namun di sini tulisannya masih kurang rapi ya. Nah, di sini kan rapi nih. Nah, di sini belum rapi. Jadi gimana caranya biar dia rapi? Caranya biar dia rapi, kita akan buatkan style CSS-nya untuk Arabic ini. Nah, silakan teman-teman tambahkan dulu seperti ini ya. Oke, pastikan tampil surah Arabnya. Kalau sudah, kita akan naik ke atas sini ya. Nah, di style ini kita akan tambahkan kelas Arabic. Nah, pastikan sama ya penulisannya ya. Di sini kan kita buat kelas Arabic. Ya, kelas Arabic. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, isinya apa? Isinya yang pertama adalah kita kenalkan dulu font family-nya. Dia akan menggunakan font yang namanya Utsmani ya. Nah, di atas kan sudah kita kenalkan ya font face-nya, kemudian URL-nya di mana. Lalu di sini kita akan panggil kembali untuk dimasukkan ke dalam kelas Arabic ini ya, atau penulisan Arabnya ya. Kemudian jika tidak ada, kita akan panggil serif ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah silakan di save dulu. Kemudian kita coba refresh ya, perhatikan tulisan di sini. Kita refresh. Nah, dia sudah rapi ya, sudah mulai cantik penulisannya. Cuma tulisannya agak kecil, kita akan besarkan menggunakan font size ya. Di sini kita akan isikan coba 20 pixel. Kemudian di refresh, lalu kita refresh. Oke, sudah membesar. Kita mau kasih tebal ya, kita bisa tambahkan font weight ya. Font weight-nya ini kita isikan normal. Kemudian direction-nya kita kasih RTL ya. Kemudian padding-nya kita kasih atas bawahnya 0, kemudian kiri kanannya 5 pixel, lalu marginnya kita kasih 0. Oke, sudah seperti itu. Silakan di save. Silakan teman-teman ikutin dulu seperti ini. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Perhatikan penulisan Arab ini ya. Oke, dia sudah rapi ya. Dia sudah rapi. Kalau misalnya font weight-nya atau tebalnya belum normal, silakan disesuaikan ya. Kalau misalnya teman-teman mau kasih bold, silakan diboldkan, boleh ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya maunya tidak tebal, silakan juga ya, ini boleh dikasih normal, silakan disesuaikan dengan kebutuhan lah ya, ini selera masing-masing. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, nanti akan jadinya seperti ini ya. Kita sudah berhasil tampilkan daftar surah mulai dari surah yang pertama yaitu surah Al-Fatihah sampai dengan surah ke-114 atau surah An-Nas seperti itu ya, yang artinya manusia. Kemudian ini jumlah ayatnya ada 6, kemudian diturunkan di Mekah, urutan pewahyuannya itu ke nomor 21 seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah berhasil nih. Nah, sekarang kita akan buat link ya. Nah, di sini kan ada link nih, ketika saya klik surah Al-Fatihah maka dia akan ke surah Al-Fatihah. Nah, kita akan buatkan linknya terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman arahkan ke sini di daftar surah ini ya. Daftar surah ini silakan teman-teman tambahkan. Kita akan tambahkan link di sini ya. Nah,
Caranya silakan teman-teman arahkan ke samping TD ini, atau kalau mau di enter juga boleh lah ya, kita enter seperti ini biar dia kelihatan rapi. Lalu kita tambahkan aref ya, aref. Kemudian nanti kita akan buatkan detail titik PHP ya. Nah, untuk menampilkan detail dari surahnya. Kemudian tanda tanya kita akan buatkan parameter surah ya. Kemudian ini yang akan kita get ya, sama dengan di sini kita tutup dulu. Lalu di sini kita akan tambahkan struk tag PHP seperti ini, sama dengan kita akan panggil indeksnya ya, data kemudian indeks seperti itu. Lalu kita juga akan tambahkan satu lagi parameter yaitu nama underscore surah, yang isinya nanti kita akan panggil dari string data, kemudian namanya adalah, nama field yang akan kita tampilkan adalah surah Indonesia seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save. Kemudian penutup A nya ini kita akan pindahkan ke sini ya, ke setelah surah Indonesia ini kita akan tambahkan atau sebelum ke span Arabik ini ya. Nah, silakan teman-teman siapkan seperti ini, silakan teman-teman pindahkan ya. Sini kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, kita sudah berhasil buat linknya ya. Jadi kalau kita klik, nah di sini belum ada, kita buatkan detail titik PHP-nya. Nah, nanti silakan teman-teman buatlah seperti ini ya. Ini saya coba rapikan lagi. Nah, nanti silakan teman-teman buat seperti ini. Oke, nah begini deh ya. Jadi ini linknya sampai ke sini. Kemudian ini surah Indonesianya, kemudian ini penutupnya, lalu ini adalah Arabiknya ya. Oke, kalau sudah silakan di save, lalu di refresh, pastikan berhasil ya seperti ini ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil menampilkan daftar surah dari Al-Quran digital yang akan kita bangun ya. Oke, jadi silakan teman-teman siapkan, silakan teman-teman ikutin sampai dengan berhasil seperti ini ya. Kalau misalnya belum berhasil, silakan teman-teman coba kembali lagi ke codingannya, siapa tahu ada yang salah ketik atau yang lainnya ya. Nah, jadi saya rasa cukup sekian dulu video kita kali ini. Kita akan lanjutkan untuk detailnya ke video selanjutnya ya. Nah, jadi silakan teman-teman ikutin video ini sampai dengan selesai. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.